Halo, saya Ari dari tembolok.id. Kali ini kita akan mencoba satu produk antena Omni khusus untuk Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz. Gainnya adalah 11 dB. Produk ini dari Totolink. Tepatnya Totolink A011 Kit. Saya akan coba pasangkan dengan Wi-Fi access point saya, yaitu TP-Link EAP110 Outdoor. Kita lihat bagaimana hasilnya. Kita akan tes dari jarak yang sama, sekitar 40-an meter. Ini adalah produknya. Ukurannya panjang. Di sini ditulis 11 dBe wireless antenna. Ya, ukurannya segini, sekitar 1 siku orang dewasa. Nanti kita ukur berapa panjangnya. Di baliknya tertulis wireless antenna 11 dB, model A11 Kit. Terus di sini ada speknya, frekuensi 2,4 GHz, ada gainnya 11 dB, polarisasinya linear vertikal, konektornya RP SMA female. Kita buka, ini keras banget. Ups, oke. Sepertinya belum, ini susah. Ntar aku potong lagi, kita keluarkan, nanti kita bandingkan dengan antena yang standar, yang berapa itu, 3 dB, 3 sampai 4 dB biasanya. Ya, ini udah keluar satu. Yang satunya lagi. Oke, ini kayak begini bentuknya. Ini konektornya, tipe cewek atau female. Ini bisa ditekuk begini. Cuman ini agak longgar. Kalau ditekuk agak longgar ya. Ini bahannya plastik banget, plastik ringan. Ini agak lumayan berat sih ini antenanya karena ukurannya yang cukup gede. Oke, kayak gini. Ini perbandingannya. Perbandingannya ini Unifi, antena segitu. Terus ini antena TP-Link EAP110 Outdoor. Ini perbandingannya segini nih. Nah, paling kecil punya Unifi. Ini punya EAP110 Outdoor milik TP-Link. Konektornya sama. Kayak begini. Cuma ini kalau ditekuk lebih kencang. Yang ini punya Unifi. Ini perbandingannya sama punya TP-Link. Ini agak pipih. Kalau yang ini bulat. Ini nggak bisa dipasangkan di Unifi karena dia dual band 2,4 sama 5 GHz. Kalau yang punya Totolink cuma 2,4. Ini perbandingannya kayak begini. Oke. Nanti kita ukur berapa panjangnya nih. Ya, 1 siku orang dewasa cukup panjang. Dan cukup berat. Ini berat banget. Oke, aku udah bawa nih pengukur badan. Kita pakai buat mengukur ini antena berapa? 30. Udah gak fokus, ini berapa? 30. Ntar aku fokusin dulu. 39 ya, sekitar 39. Tuh, 39 cm.
panjangnya 39 cm. Kalau yang punya TP-Link cuma 19 cm. Kalau ini punya Unifi, ini paling imut ini. Tapi jangan diremehkan ini punya Unifi ini. Cuma 15 cm. Paling pendek. Pasang lagi. Oke, ini antenanya. Nanti kita akan pasang di side. Oke, sekarang kita sudah ada di salah satu site yang aku pasang WiFi TP-Link EAP110 outdoor. Jaraknya sekitar berapa nih? Sekitar 20 meteran. Di belakang situ ada, tuh, kelihatan nggak? Itu antena yang paling tinggi tower saya, terus itu sampingnya. Nah, punya saya yang ini nih, yang ini. Jadi ini jarak segini pakai antena yang bawaan standar kayak gini antenanya. Kayak gini antenanya masih standar, ya kan? Kita coba tes latensinya, jitternya, throughputnya berapa dari jarak sekitar 20 atau 30 meter. Aku pakai HP. Untuk ngetesnya aku biasa pakai iPerf, tapi sebelumnya kita pastikan dulu sinyalnya dapat berapa. Sinyalnya aku biasa pakai WiFi Man. Oke, backgroundnya oke. Harusnya ini channel 11. Nah, channel 11 min 62 dB. Ya kan? Min 62 dB. Di sini ada 3 AP. Jadi aku pilih channel 1, 6 dan 11. Tujuannya biar nggak overlapping. Kita cek di sini nih, dapat min 65 dB. Oke. Dapat min 65 dB. Kita langsung tes. Kalau ini yang statistik yang bawah ini Gateway Google ini agak lama. Jadi harus tunggu beberapa detik baru bisa ketahuan ping yang sebenarnya. Nih, karena aku membelakangi antenanya jadi kualitasnya agak jelek, harusnya begini. Nah, begini. Tuh dapat 19 milisecond. Coba kita langsung aja cek untuk ada semut. Cek untuk throughputnya. Pakai termok. Aplikasinya pakai iPerf. iPerf 3. Aduh, satu tangan susah. iPerf 3 min C adalah mode untuk klien. Terus IP nya aku ada 172.16.101.2. Jadi di rumah di server ada ada tetangga. Di rumah ada server yang khusus. Ini servernya pakai Linux. Kamu juga bisa pakai Windows untuk jalanin tool iPerf ini. Kebetulan aku pakai Linux. HP-nya ini kita langsung cek saja. Ini tes bandwidth. Throughputnya dapat berapa? Istilahnya adalah throughput. Itu adalah kecepatan nyata yang kita dapat. Ini berapa? 3 Mbps. Ini belum stabil. Coba kita lagi. Sekali lagi. Itu 20, 14. Kadang error yang pertama. Jadi harus diulang. Rame. Halo. Halo. Kita dapat 15 Mbps. Coba kita tambahin. Yuk.
Kita tambah, aduh berisik banget. Kita tambah waktunya sekitar berapa? 20 detik. Kita tes selama 20 second. Terus kita ubah modenya jadi download, min R gede, reverse. Coba. Nah. Aduh, sepertinya salah. Ini min T time 20 second. Terus min R gede. Aduh, ada Shopee pula. Terus kita enter. Oke. Adalah reverse. Ini adalah kecepatan downloadnya. Kalau tadi upload. Kalau nggak pakai min R, dapatnya kecepatan upload bukan download. Ini dapat 3654 Mbps. Ini koneksi lokal ke gateway. Ini kebetulan ke server. Oke. Udah segini. Ini throughputnya segini. Ini bukan bandwidth tapi throughput. Throughput itu kecepatan nyata yang kita dapat saat kita gunakan untuk download atau upload. Kebetulan untuk upload, untuk download. Kalau untuk ngetes uploadnya dapat berapa, ini min R-nya dihilangin, tinggal di enter. Nah, uploadnya ini sekitar 20, 19, 26. Kita tes selama 30, berapa ini? 20 detik. Udah di bawah ada kecepatan rata-rata 24, 23. Oke. Kalau kita ingin ngetes jitter, ini khusus untuk main game biasanya kita tes jitter. Kita pindah dulu karena berisik banget. Kita rubah jadi berapa? Tes 20 detik, 20 second. 20 second, terus kita set bandwidthnya. Karena game biasanya kan paling cuma berapa? Enggak sampai 1 mega kan, tapi kita set 3 mega. Kita set 3 mega. 3 terus protokolnya UDP, portnya kita ngasal, kemudian kita enter. Oke, ini kenapa bitrate-nya 3 mega, karena kita set bitrate-nya 3 mega, karena nggak mungkin main game itu bisa sampai 45 mega, 20 mega, nggak mungkin. Di bawah 1 mega aslinya, tapi kita masukkan 3 mega aja. Itu di sini nanti jitternya akan kelihatan. Jitter tuh 4 milisecond. Kalau jitter itu apa ya kan? Pasti kalian pada tanya jitter itu apa? Jitter itu deviasi. Deviasi itu apa ya? Simpangan rata-rata ping. Contohnya gini. Pokoknya pingnya rata semuanya 3 milisecond gitu kan. 3 4 ya kan. Kadang ke 5, kadang naik ke 10. Nah, jitter itu jadi simpangan dari rata-rata itu. Contohnya gini dah, ibaratnya kalian kirim paket, biasanya paket itu dikirim umpamanya 3 hari itu nyampe. Itu yang disebut latensi, adalah keterlambatan saat waktu yang dibutuhkan untuk mengirim paket. Tapi jitter itu contohnya saat ada musibah gitu kan. Ketika ada musibah, contohnya bencana alam, ya tukang paket itu kan terhalang ya kan, jadi nggak bisa nganter paket dengan tepat waktu. Yang biasanya 3 hari, ini bisa sampai 4 hari. Nah, jitter itu yang selisih tadi, yang biasanya 3 hari kok sekarang jadi 4 hari. Nah, itu jitternya berarti 1 hari. Itu yang disebut dengan jitter. Jitter ini yang biasa dibenci sama gamer. Soalnya apa? Kalau jitternya gede, biasanya pingnya 50 milisecond gitu kan ya. Contohnya main game Free Fire. Berapa? 50, 60 di bawah 100, tiba-tiba kalau naik gitu kan jadi 200.
wush, 200 milisecond jadinya kan. Nah, itu yang disebut jitternya. Dari yang tadinya cuma di bawah 100 jadi 200. Itu yang disebut jitter. Berapa jitter yang normal? Ya kalau bisa 0, tapi kan nggak mungkin juga kan jitter itu 0. Ya di bawah 20 ya, masih bagus lah di bawah 20. Oke. Tadi udah cek semuanya. Yang ini pakai antena biasa, antena standar. Kita udah tahu jitternya berapa, latensinya berapa, throughputnya berapa tadi. Kita coba ada satu set lagi yang udah aku ganti pakai antena Totoling. Aduh, aku lupa yang 11 dB. Tipenya berapa aku lupa. Oke, saya sudah ada di set yang kedua. Yang ini itu jaraknya sekitar berapa? Sekitar 20-an meter ke sini. Itu udah pakai antena yang pakai antena Totoling yang 11 dB. Kita cek hasilnya. Ini di channel 1. Oke, bagus kan? Ini juga bagus tuh, semuanya bagus. Tapi jangan percaya sinyal. Oke, sinyal itu bukan segalanya. Yang penting kualitasnya gimana. Kita cek. Dimulai dari kecepatan download. Yang kalian suka adalah kecepatan download ya kan? Biasanya speed test, yang penting downloadnya. Oke, ini reverse download. Cus. Coba kita tes di jarak 100 meter. Mbak. Meter itu di sini kalau menurut Google Map. Sini tuh 100 meter. Nanti aku lampirin Google Mapnya. Sinyalnya min 74. Tuh. Tetangga biasa. Ini tanpa penghalang, kita coba lagi. Throughputnya ada beberapa, jarak segini. Dari 20 second. R mana yang ini? Tuh. Coba 20, 12, 17. Masih bagus sih untuk ukuran wifi segini. Dari HP pula. Coba
Jiternya berapa kalau di sini? Ini kehalang pohon pisang. Kehalang pohon pisang. Oke, jiternya tambah jauh malah tambah bagus, aneh. Nggak aneh sebenarnya, ini kan antena Omni. Kalau antena Omni itu biasanya kalau pas di bawahnya persis itu sinyalnya jelek. Jadi harus agak mundur sekitar 10 meter itu baru bisa dapat sinyalnya agak full. Untuk ngakalinya itu sebenarnya kan kayak donat kan, itu dimiringkan dikit, ditilt ke bawah istilahnya. Coba kita ke ini pas di tengah-tengahnya, nanti kita coba. Jadi yang standar itu di channel 11, yang tadi pakai antena Totolink yang 11 dB itu di channel 1. Ini aku berdiri di kira-kira samalah jaraknya kehalang juga yang pakai antena standar itu yang channel 11 80-an dB, tapi channel untuk yang pakai antena 11 dB dari Totolink channelnya hampir min 70, bagus. Berarti nambah tapi dikit, sekitar berapa? 10 persenan, 10%. Oke. Antena sudah kita pasang dan kita coba juga tadi hasilnya kayak gimana. Tadi saya pasangnya seperti ini. Ini antena tinggi sekitar 12-an meter. Saya pasangnya di ujung. Ini. Kemudian saya pakai atau tambahin alat lain dari plastik ini untuk sebagai dudukan supaya ini antenanya enggak tegak lurus. Soalnya kalau tegak lurus nanti pancarannya itu kayak terbang. Ini kan kita nyasar pengguna yang di bawah kan. Jadi kita harus tilt seperti ini beberapa derajat supaya pancarannya ke bawah, biar hasilnya sinyal yang di bawah itu lebih bagus. Kemudian hasilnya tadi dari pengukuran aku udah ringkas, hasilnya seperti ini. Dari sinyal ini antena standar, kemudian yang ini yang Totolink 11 dB A011 kit, ternyata hasilnya kayak sama aja. Bedanya hanya di sinyal. Itu pun hanya terpaut sedikit, sekitar ya 10%. Tapi walaupun selisih segini, kalau udah yang namanya nembus tembok atau di balik penghalang ya, di balik dinding, contohnya ini bisa menjadi penentu internetnya jalan atau enggak. Tapi secara keseluruhan untuk throughput segala macamnya adalah sama. Jadi pertanyaannya adalah kenapa antena yang bawaan standar yang cuma itu sekitar 4 dB-an kok hasilnya sama? Oke, jawabannya ini bukan masalah di antenanya, tapi ada di kita sebagai user yang boleh dibilang dalam tanda kutip pengetahuannya kurang. Jadi gini, jaringan WiFi itu beda sama jaringan WLAN. Jadi antena ini kalau buat WiFi itu ya namanya WiFi ya maksimal paling 60-an meter, nggak bisa lebih dari itu. Soalnya apa? Soalnya gini, oke lah, kalian pakai antena yang bagus, ya kan mancarin sinyal. Tapi yang jadi masalah itu bukan antenanya udah bagus, radionya udah bagus. Yang jadi masalah adalah kemampuan dari HP tersebut untuk menerima sinyal dan mancarin sinyal juga. Seperti yang kita tahu,
koneksi internet kan itu dua arah, upload dan download ya kan. Kalau upload itu kita pakai sinyal dari HP untuk ngirim ke access point kita. Gampangnya untuk berbicara ke access point kita. Nah, saat download itu menggunakan sinyal dari WiFi HP kita untuk berbicara ke HP kita. Jadi HP kita ibaratnya cuma mendengarkan. Jadi ibarat orang ngomong, antena radio kita itu udah ngomongnya keras. Ya kan udah lantang banget, dB-nya gede, sinyalnya gede gitu kan. HP kita gampang dengerinnya. Tapi yang jadi masalah, apakah antena kita bisa mendengarkan suara yang kecil dari HP kita? Karena HP kita kan pakai baterai, itu pasti kemampuannya sangat terbatas dalam menerima dan mengirim sinyal. Nah, itu masalahnya. Kenapa? Walaupun udah kita ganti antena segede apapun, ya hasilnya segitu-gitu aja, kayak nggak ada peningkatan ya. Karena masalahnya bukan di WiFi access point kita, tapi ada di kemampuan HP-nya. Jadi, kemampuan jarak pancar WiFi memang kalau di dalam ruangan ya, yang notabene kena tembok itu sekitar 30-40 meter, itu pun kalau terhalang satu tembok. Kalau dua tembok itu kurang lagi, dan kurang lagi. Dan kalau tanpa penghalang, ya bisa 100 meter bisa. Cuman ya itu sinyalnya biasanya hilang-hilang. Karena kembali lagi, HP kita punya kemampuan yang terbatas. Tapi beda lagi jika ini dipasangkan alat dengan alat, bukan alat dengan HP. Contohnya kita pasang CPE untuk menerima sinyal ini. Itu hasilnya jauh akan lebih berbeda. Beda banget. Sinyalnya gede, dia turbonya juga lebih stabil. Udah aku buktikan juga seperti itu. Jadi gini, aku udah ngetik artikelnya sebenarnya. Belajar jaringan wireless dan WiFi dasar untuk pemula, ada di blogku di tembolok.id. Jadi di sini aku jelaskan bedanya WiFi dengan wireless. Wireless di sini adalah WLAN, Wireless Local Area Network. Jadi WiFi itu bagian dari WLAN, ya kan? Kalau WLAN itu jaraknya bisa sampai puluhan kilometer, karena alat ketemu dengan alat. Contohnya ini nih antar BTS nih, yang di sini nih. Ini yang di sini. Ini kan alat ketemu dengan alat. Apa BTS ketemu dengan CPE. Tapi kalau WiFi itu ketemunya adalah alat ketemu dengan HP atau perangkat mobile device lainnya. Jadi perangkat ini portable gitu loh. Emang WiFi emang didesain untuk ngasih akses internet untuk perangkat-perangkat yang portable kayak HP, kayak laptop, atau TV. Walaupun nggak portable, tapi kan itu dekat juga ya kan. Kan nggak mungkin tuh orang nyetel TV jaraknya berapa meter gitu kan, berapa puluh meter dari WiFi kan nggak mungkin gitu kan. Nah itu yang jadi masalah di situ. Jadi pemahaman kita yang memang belum cukup untuk mengetahui teknologi ini, kemudian kita berasumsi, oh kalau kita pakai antena yang gede, kita bisa perluas jangkauan WiFi kita. Biar HP yang jauh, 200 meter gitu, bisa connect ke WiFi HP kita. Enggak, jawabannya enggak bisa. Kalau alat ketemu langsung HP, nggak mungkin bisa sejauh itu. Kecuali HP-nya mungkin udah teknologi baru banget deh. Antenanya udah gede kayak antena eksternal gitu kan. Itu mungkin bisa. Atau antenanya pakai aki. Keren kan? Tapi beda lagi kalau alat ketemu alat kayak gini ini bisa sampai kiloan meter. Tapi kalau alat ketemu HP, ya maksimal idealnya sih cuma 40-an meter lah, 40-50 meter gitu aja. Udah. Jadi kesimpulannya adalah bukan masalah antena yang jelek, tapi memang HP itu didesain untuk nangkap sinyal WiFi yang jaraknya itu cuman efektifnya di bawah 100 meter. Oke, semoga review ini bisa membantu kalian dan memberi sedikit pemahaman untuk kalian yang sedang belajar WiFi, sedang belajar membuat jaringan WiFi ya. Terima kasih semuanya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Kalau nggak suka bisa dislike. Kalau ini serasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman atau rekan kalian. Jika kamu masih menantikan video seperti ini yang berfaedah, kalian bisa subscribe. Terima kasih. Bye-bye.